Saatnya kita ikuti Radio Talk Show bareng Bawaslu Kota Magelang. 4,3 FM Radio Tidar, radio nomor 1 di Jawa Tengah. Selamat siang sahabat Tidar. Ngantornya masih lanjut sampai ke jam 3 sore nanti. Yang masih mau request silakan, WhatsApp kita masih tunggu. Tapi untuk interval 1 jam ini hingga nanti jam 12 siang, kita kembali seneng banget nih bisa mendapatkan apa ya ini, bisa dibilang ini eksklusif buka-bukaan Bawaslu pasca pemilu 2024, di mana pemilunya memang sudah selesai sahabat Tidar. Bawaslu mungkin tidak ada kata lega atau plong ya sebelum adanya proses penetapan. Nah, kita akan kulik lagi seperti apa peran Bawaslu dalam rangka terus mengawal Pesta Demokrasi 2024 sampai nanti akhirnya ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum tentang siapa pemenang atau orang-orang yang mendapatkan amanah untuk mendapatkan kursi kepemimpinan di pemerintahan di 2024. Nah, untuk membahasnya siang hari ini senang banget kembali kita mendatangkan Bapak Mauludin Taufik selaku Ketua Bawaslu Kota Magelang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya. Senang banget ini, Mas. Total udah berapa hari nggak tidur ini, Pak? Tidurnya kurang nyenyak. Lumayan, Mas, lumayan. Oke, ini masih sehat Pak ya ini? Alhamdulillah sehat, Mas. All team Bawaslu tidak ada yang tumbang sementara di Kota Magelang? Alhamdulillah Bawaslu Kota Magelang nggak ada yang tumbang. Ini berkat doa juga dari masyarakat Kota Magelang tentunya. Oke, betul. Sebelum kita membahas nih Pak tentang progres pasca rekapitulasi dan lainnya, mungkin ini flashback singkat Pak 14 Februari kemarin ini kondisi pengawasan dari Bawaslu sendiri untuk mengawas 300 lebih TPS di Kota Magelang ini seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mas, sahabat Bawaslu serta pendengar Radio Tidar yang berbahagia. Senang sekali siang hari ini bisa bersama-sama membincangkan kembali terkait dengan pemilu. Ini nampaknya pemilu ini kalau dibincangkan juga nggak pernah akan habis, ya nggak ada pernah ada habisnya ya Mas ya. Yeah. Nah, terkait persiapan 14 walaupun sudah 14 kemarin 14 Februari walaupun sudah berlalu begitu, tentunya Bawaslu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Hasil-hasilnya juga kita sudah ketahui bersama begitu, walaupun di sana sini masih ada beberapa catatan Bawaslu, misalnya TPS, misalnya pendirian TPS masih ada beberapa TPS yang kurang memenuhi syarat gitu. Coba bayangkan ada TPS yang didirikan di makam kan gitu. Ini kan juga akan menyulitkan juga buat teman-teman yang mau nyoblos juga. Kemudian ada TPS yang wilayah tempatnya memang terlalu sempit gitu. Padahal di situ di aturan sudah ada ketentuannya gitu. Ada juga TPS yang kemudian didirikan separuh di rumah, separuh di tenda. Ini kita maklumi karena memang masa-masa tersebut adalah masa-masa penghujan sampai hari ini juga. Betul. Tapi alhamdulillah ketika 14 Februari kemarin hujan tidak turun begitu ya. Jadi ini patut kita syukuri bersama sehingga terkait dengan potensi-potensi hujan yang akan mengganggu itu relatif tidak ada. Betul. Tapi yang masih perlu digarisbawahi terkait dengan masih juga banyaknya kesalahan, kesalahan hitung, kesalahan penjumlahan, lupa tidak ditulis, kebalik dan lain sebagainya itu masih mewarnai. Masih mewarnai Pak ya? Masih mewarnai. Itu terlihat ketika kemarin kita melakukan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kota Magelang di Hotel Adria. Itu memang terlihat sekali banyak sekali kejadian-kejadian khusus yang lebih banyak ke situ. Jadi lebih banyak teman-teman KPPS ini yang kurang kurang paham sehingga banyak terjadi kesalahan tulis, banyak terjadi kekeliruan dan lain sebagainya. Oke, apakah ada faktor eksternal Pak selama kemarin yang ikut mewarnai pencoblosan, maksudnya faktor dari luar yang mengganggu ketentraman sendiri dan sinergi dengan aparat terkait seperti apa Pak kemarin? Kalau mengganggu, saya pikir kita nggak menemukan ya sepanjang pemilu yang dilakukan tanggal 14 Februari itu relatif tidak ada yang mengganggu, walaupun masih ada beberapa TPS berdasarkan laporan ini ada beberapa yang mencoba untuk memaksakan walaupun dia tidak berKTP di situ. Tapi ini bisa kemudian bisa
selesaikan begitu dengan baik sehingga tidak menggunakan hak pilihnya. Oke. Tapi secara keseluruhan, secara eksternal nggak ada yang mengganggu sih. Oke, jadi so far aman ya Pak ya pengawasan 14 Alhamdulillah, Februari ya, aman, kemarin. ya. Tinggal sekarang terus pengawalan pasca pemungutan suara. Karena masih banyak juga pertanyaan dari pendengar nih yang mengatakan tugas Bawaslu kan hanya di 14 Februari. Ternyata salah itu Pak ya. Masih terus dikawal itu, terus. Dan apa hal-hal yang dilakukan Bawaslu pasca pemilihan ini Pak? Pengawasan Bawaslu itu seluruh tahapan yang ada di pemilu 2024 itu wajib diawasi oleh Bawaslu. Bahkan pengawasannya itu adalah pengawasan yang langsung dan melekat kan gitu. Yeah. Nah, setelah selesai, memang orang kan banyak berpikir selesai coblosan itu udah gitu, selesai. Ya. Padahal sebetulnya masih ada rekapitulasi. Kita kemarin sudah melakukan rekapitulasi di tingkat kota. Ini nanti dilanjut rekapitulasi di tingkat provinsi secara manual berjenjang gitu. Yeah. Terus nanti rekapitulasi yang sekarang itu juga sudah mulai dibuka untuk luar negeri itu di RI kan gitu. Nah, hasilnya itu nanti kira-kira kalau menurut jadwal itu antara tanggal 20 sampai tanggal 21 Maret besok. Oke, itu kita sudah masih ada hasilnya. Ini ya, berarti ya. Itu baru sudah ada hasilnya sehingga di situ ada penetapan siapa nanti yang akan mendapat suara terbanyak atau yang memenangkan pemilu 2024 itu besok. Tapi melihat banyak banget di kota kabupaten lain begitu Pak, banyak sekali sengketa, entah ada yang suaranya hilang atau mungkin banyak saksi yang mengaku tidak percaya gitu ya dengan hasil kemarin. Nah, ini peran dari Bawaslu sendiri sejauh ini di Kota Magelang apakah juga menemukan hal-hal seperti itu Pak? Ada beberapa ditemukan, saya nggak tahu ya, memang menurut saya sih nggak banyak tapi kok ada dan apa namanya itu sama namanya metodenya itu sama yaitu hilang satu suara. Betul. Kan gitu. Dan kebanyakan diambil dari yang tidak sah ya Pak? Iya, ini kok banyak yang hilang satu suara. Jadi saya ada di 5 TPS begitu, semua permasalahannya begitu. Hampir sama. Bahkan ada TPS yang sampai jam 2:30 malam itu tetap belum bisa menemukan surat suara satu yang hilang itu. Dan ini Bawaslu juga mendampingi terus Pak ya mengawal. Itu kan harus diketahuan juga nanti seperti apa. Apakah itu terjadi di kesalahan hitung, apakah itu terjadi di daftar pemilih yang kemudian tidak teliti itu banyak faktor lah. Tapi alhamdulillah so far semuanya bisa ketemu, bisa terselesaikan. Baik itu di tingkat TPS sendiri ataupun di tingkat rekapitulasi di tingkat kecamatan gitu. Oke, jadi memang rekapitulasi ini adalah salah satu faktor penentu juga Pak ya. Ketelitian itu beneran, kemudian benar-benar yang paling ditunggu masyarakat ini juga ladang sengketa juga Pak ya, ini bisa dibilang ya. Untuk sahabat Tidar yang pengen banget bertanya nih tentang Bawaslu yang masih terus akan kita kulik-kulik seperti apa proses alur rekapitulasi perolehan suara hingga nanti kita bisa mengetahui lebih lanjut siapa rekapitulasi nasionalnya juga nanti akan diumumkan di tanggal 21 ya. Silakan sahabat Tidar boleh bertanya, WhatsApp kita tunggu di 0878 0878 9430 atau boleh kita sudah memberikan posting di Instagram kalau mau bertanya juga bisa di @radio_tidar_fm, radio talk show eksklusif Bawaslu buka-bukaan akan segera kembali. 94,3 FM Radio Tidar. Masih kamu ikuti Radio Talk Show bareng Bawaslu Kota Magelang. Terima kasih banget untuk sahabat Tidar yang masih stay tune di Radio Talk Show eksklusif bareng Bawaslu Kota Magelang. Kita masih ngebahas seputar proses alur rekapitulasi nih pasca pemungutan suara. Ini udah dapat input Pak, ada Vera yang ada di Cacaban. Jujur pilihanku kalah, tapi aku mau pesan ke semuanya aja tetap jaga perdamaian. Suka kadang kasihan sama petugas KPPS dan PTPS yang mati-matian nggak tidur. Kok kita para pendukungnya masih terpecah belah. Sukses selalu untuk Bawaslu. Sehat-sehat Pak Taufik gitu Mbak. Terima kasih. Dan kita masih membahas juga sahabat Tidar bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Magelang Bapak Mauludin Taufik. Ini yang kemarin juga sempat ramai Pak tentang pemungutan suara ulang begitu ya kan hampir merata gitu banyak daerah ini melakukan proses pemungutan suara ulang. Nah ini kita juga penasaran kenapa tidak ada di Kota Magelang alhamdulillah dan kriteria-kriteria apa aja yang diharuskan setiap daerah tuh menggelar pemilihan suara ulang Pak. Oke, terima kasih Mas. Jadi PSU atau kita sebut pemilihan suara ulang itu
tidak serta-merta kemudian dilakukan gitu. Jadi ada syaratnya di dalamnya. Syaratnya itu misalnya begini, KPPS merusak surat suara gitu. KPPS menandai surat suara itu bisa kena PSU. Atau yang terakhir itu ada pemilih yang bukan yang KTP-nya begitu, itu bukan di TPS setempat, tapi dia kemudian bisa memilih, ikut diberikan surat suara untuk memilih. Nah itu bisa kemudian diteruskan sebagai PSU. Logikanya kita nggak bisa itu surat suara yang keliru. Surat suara itu kan nggak ada namanya ya. Betul. Jadi kita mau ngambil yang mana kan gitu. Nah, itu harus dilakukan PSU. Kira-kira begitu Mas kalau yang PSU. Padahal ibaratnya Pak ya, yang masukin surat-surat terakhir itu juga nggak bisa kedeteksi berarti ya? Bisa, karena walaupun terakhir. Iya, berarti itu kan juga susah. Berarti ketika di Kota Magelang sendiri tidak ada PSU, apakah se-zero mistake itu Kota Magelang Pak kemarin? Sebetulnya sih nggak se-zero mistake seperti itu ya Mas. Jadi ada beberapa yang saya sebut tadi misalnya di awal, ada orang memaksa gitu. Memaksa walaupun dia bukan KTP setempat. Jadi kemudian tapi itu tidak dilayani, kemudian tidak diberi kesempatan untuk mencobloskan, berarti kan sudah bisa ditangani. Tapi yang paling penting terkait dengan PSU itu tadi kembali, itu kan PSU orang yang menggunakan KTP itu biasanya PSU itu ada di pemilih yang masuk di golongan DPK, daftar pemilih khusus. DPK itu kan pemilih yang tidak terdaftar di DPTB, betul, dan pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Tapi dia punya KTP di situ. Jadi KTP-nya harus KTP setempat tuh Mas. Betul. Tapi sesuai di TPS-nya. Tapi kalau dia bukan KTP setempat, bukan sesuai dengan TPS-nya, itu dia tidak bisa dilayani dengan DPK. Nah, itu kemudian apabila dilayani, itu yang kemudian menyebabkan yang disebut dengan PSU itu tadi. Iya, seperti ini ada case di Kedung Sari Pak ya, yang tadi sempat dilaporkan oleh rekan media. Ada pelanggaran yang ngeyel nyoblos padahal dari luar kota dan tidak ngurus DPTB, tapi oleh KPPS diloloskan itu Pak, di Kedung Sari. Ya itu mestinya kalau KPPS-nya itu memahami regulasi, itu yang begitu-begitu tuh nggak diloloskan. Orang bisa menggunakan KTP lain daerah itu harus terdaftar di DPTB. Dia ngurus pindah memilih. Tapi kalau dia tidak mengurus pindah memilih, dia tetap ngel menggunakan nyoblos di situ, tapi KTP-nya bukan KTP situ, itu yang dimaksud dengan potensi adanya PSU itu di situ. Nah, ini mestinya sekali lagi teman-teman yang tugas di tidak bermaksud mau menyalahkan gitu ya. Tapi teman-teman yang bertugas di TPS itu siapapun mestinya harus cermat terhadap hal-hal semacam itu. Oke, dan ini juga kemarin sempat menimpa salah satu penyiar kita Pak. Dia orang Pekalongan, belum sempat ngurus. Tapi ada yang dia disuruh orang gitu, ayo silakan datang ke TPS nanti setelah jam 12 siang katanya seperti itu. Apakah itu juga kemarin ada kejadian seperti itu Pak? Enggak harus begitu. Itu salah itu ya. Tapi dia memang tidak menggunakan hak pilihnya. Tapi yang maksudnya orang yang menyuruh itu salah. Jadi pengertian orang bisa memilih setelah jam 12 itu adalah orang yang mempunyai KTP. Tapi KTP setempat. Bukan KTP yang lain, daerah lain bukan. KTP-nya adalah KTP setempat sesuai dengan alamat TPS tersebut. Ya, berarti ini nggak apa-apa ya, dia tidak menggunakan hak pilihnya dibandingkan menggunakan hak pilih malah beresiko PSU nanti ya, TPS-nya. Mestinya daftar dulu itu di DPT, pindah memilih baru bisa. Atau kembali ke ini nah, itu memang kesulitan. Soalnya anaknya nggak pulang ini Pak, dia siaran mulu dia pagi. Kesulitan regulasi kita itu ada celahnya di situ. Oke, dan ini mengingat kemarin Kota Magelang mungkin juga bisa kita berikan applause dulu karena aman gitu, Bawaslu juga aman meskipun konsekuensinya kurang tidur Pak ya. Tapi ini kan tidak ada PSU. Ini mungkin ada evaluasi apa gitu Pak, melihat kemarin dinamika yang terjadi di TPS hingga proses rekapitulasi selesai kemarin. Mungkin ada highlight apa untuk agar pilkada yang sudah mulai running ini kedepannya juga lancar di bulan November besok Pak? Iya. Banyak sebetulnya yang jadi catatan evaluasi buat Bawaslu sendiri khususnya. Jadi terkait dengan yang pertama pemahaman terkait dengan aturan itu mutlak harus dikuasai di penyelenggara baik itu Bawaslu ataupun KPU. Kemudian yang kedua adalah ketelitian. Jadi ketelitian itu terjadi ketika ada di rekapitulasi, ketika
teman-teman KPPS itu mengkonversikan itu jadi angka kan gitu. Hati-hati. Itu juga mestinya ada keterlibatan secara baik dari saksi ataupun pengawas TPS dalam hal ini. Nah itu biar apa? Biar tidak terjadi kesalahan. Betul. Salah hitung, salah ini mestinya laki-laki tapi ditulis untuk perempuan dan lain sebagainya lah. Itu masih ditemukan. Sehingga hal-hal semacam itu memang betul itu tidak mengurangi hasilnya, memang betul. Tetapi secara data itu menjadi bahan pertanyaan juga. Jadi misalnya saya perlu sampaikan, misalnya di rekap kemarin di tingkat kota itu ada data pemilih DPK itu di kecamatan tertentu itu berbeda dari jenis pemilihnya. Jadi jenis pilihannya. Jadi untuk pilihan presiden DPK-nya misalnya 100 itu. Untuk pilihan DPR RI DPK-nya 120. Dan seterusnya itu berbeda. Padahal mestinya itu kan tidak berbeda. Karena itu pemilih ya kan. Masa pemilih setiap jenis pilihan itu berbeda. Nah ini kemarin kita pertanyakan juga kepada teman-teman KPU selaku pimpinan rapat pleno begitu, dan itu harus dibenahi juga. Ada juga ditemukan Bawaslu DPT, ini DPT ini sama, DPT-nya itu berbeda antara Pilpres dengan DPR RI gitu. Nah itu makanya saya juga heran lagi sebetulnya yang benar yang mana ini, kan ada dua gitu. Itu juga kemudian diurai di di rekap tersebut, sehingga ditemukanlah. Cuma alasannya memang lebih banyak ke salah nulis, salah hitung dan lain sebagainya. Nah ini koreksi sebetulnya buat Bawaslu sendiri, buat Bawaslu mungkin dan jajarannya untuk lebih kemudian lebih teliti mungkin ya, teliti lagi dalam mengawasi, lebih detail lagi supaya tidak ada lagi salah tulis, salah jumlah dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang menurut saya mestinya harus sudah selesai, itu nggak ada lagi salah tulis, salah jumlah kan gitu. Nah ini karena sudah mulai running ini Pak ya, mungkin kalau dari rekapitulasinya sudah selesai untuk yang pemilu, untuk kedepannya nih prosesnya apa lagi Pak yang sedang dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang sendiri? Nah pemilu 2024 itu kan menggabungkan antara pemilu presiden dan legislatif dan pilkada kan gitu. Nah setelah selesai pemilu legislatif nanti itu kita dengan gegap gempita sukacita menyambut pilkada kan gitu pemilihan. Karena dalam waktu yang tidak lama lagi tahapan pilkada itu sudah berjalan. Bahkan bulan ini sudah berjalan, walaupun berjalannya itu masih di tahapan perencanaan, pembuatan undang-undang masih itu. Tapi kalau nanti sudah mulai pencocokan dan penelitian dan lain sebagainya, itu kira-kira nanti mungkin bisa terjadi di bulan April, itu sudah mulai running. Habis lebaran lah paling enggak udah mulai ini lagi ya. Mungkin ini juga ada lagi pertanyaan langsung dari Evi, apakah PTPS juga akan dibuka rekrutmen lagi untuk pilkada besok? Oh iya, pasti dibuka lagi. Berarti PTPS kemarin tuh hanya Pilpres dan Pileg saja Pak ya? Karena PTPS itu kan masa kerjanya hanya 23 sebelum tanggal 14 dan 7 hari setelah tanggal 14. Jadi totalnya 30 hari, itu satu kegiatan. Itu kemudian selesai, nanti kalau ada pilkada kita akan buka lagi PTPS. Akan ada rekrutmen lagi gitu ya. Jadi untuk sahabat Tidar nih Mbak Evi udah mulai siap-siap ya, karena melihat mungkin ya kemarin kayak jadi abdi negara baru itu jadi salah satu profesi yang viral di sosmed ini ya. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa keluh kesah dari Bawaslu sendiri melihat pemilu 2024 yang ada di Kota Magelang kemarin 100% aman. Nanti kita akan terus bahas untuk sahabat Tidar yang masih mau bertanya atau mungkin memberikan apresiasi lah sesekali sanjung-sanjung ini ya Pak Taufik dan juga skuadnya, silakan WhatsApp di 0878 0878 9430 atau di Instagram di @radiotidar.fm. Radio Talk Show eksklusif bareng Bawaslu Kota Magelang akan segera kembali. 94,3 FM Radio Tidar. Masih kamu ikuti Radio Talk Show bareng Bawaslu Kota Magelang. Oke, terima kasih sekali lagi untuk sahabat Tidar yang masih stay tune di ngantor. Kita masih di 1 jam eksklusif bareng Bawaslu Kota Magelang yang masih akan buka-bukaan. Ini malah tampak Pak Taufik dirujak ini ya mas sahabat Tidar, ini banyak banget yang udah bertanya.
di 0878 mungkin kita sapa-sapa dulu Pak ya yang udah pada bertanya. Yang pertama tadi ada Evan. Apakah di Kota Magelang ada dugaan penggelembungan suara salah satu partai? Terima kasih. Ya, sepanjang pengawasan kami dari mulai pleno di tingkat kecamatan sampai di pleno tingkat Kota Magelang itu tidak ditemukan adanya penggelembungan suara untuk partai tertentu. Jadi kita sudah selesai di tingkat kota kemarin tanggal 28 itu juga sampai selesai kami ngawasi tidak ada interupsi ataupun secara pengawasan Bawaslu tidak ada penggelembungan suara untuk partai tertentu. Oke, ada lagi dari Mita. Apakah kemarin Bawaslu selama pemilu memberikan sanksi mulai teguran hingga surat cinta? Kalau surat cinta pasti ya. Teguran bukan teguran namanya, kalau di tempat kami itu namanya saran perbaikan. Bahkan ketika rapat pleno tingkat kota kemarin kita juga memberikan saran perbaikan walaupun tidak dalam bentuk surat tapi disampaikan langsung. Yeah. Nah, kalau untuk kaitannya dengan surat cinta yang sifatnya mengingatkan, mengimbau itu di setiap tahapan selalu ya Pak ya, ataupun subtahapan itu kami selalu memberikan surat cinta tersebut. Yeah. Ini kaitannya untuk mengingatkan siapa tahu teman-teman KPU itu terlupa dan lain sebagainya. Justru dengan adanya surat cinta ini makanya Magelang bebas PSU ya Pak ya. Ini mungkin salah satu itu, sarana untuk Bawaslu lebih antisipasi kali ya Pak ya, dengan memberikan sering dengan himbauan segala macam. Ada lagi pertanyaan gak dikasih nama nih, Mas Iqbal tolong tanyain rekapitulasi penghitungan suara kan hal yang punya tingkat kerawanan tinggi, terlebih ada saksi yang berpotensi bergesekan terkait jika ada case selisih jumlah antara pengawas maupun saksi-saksi dengan pelanu dari parpol, gimana Bawaslu menyikapinya? Terima kasih. Oke, ini teknis ya. Yeah. Kaitan dengan teknis seperti ini, kalau antara saksi pengawas dengan KPU ataupun Panwascam terjadi selisih begitu atau tidak sama hasilnya, itu yang dilakukan adalah membuka plano. Jadi plano yang dibuat di KPPS itu menjadi rujukan sebetulnya. Betul. Nah, apabila di plano itu sudah bisa tergambar begitu, oh ini yang benar memang yang di plano begitu, disepakati, selesai kita di situ. Tapi ada kalanya memang saksi itu tidak puas terhadap plano tersebut karena masih kemudian ada juga kemudian dihitung ulang gitu. Nah, ada kejadian di salah satu TPS itu dihitung ulang karena memang jumlahnya selisih terhadap plano. Nah, dihitung ulang kembali. Memang akhirnya membutuhkan waktu yang sedikit panjang. Tapi menurut saya nggak apa-apa karena itu untuk keabsahan ya, terkait dengan suatu data, apalagi di angka kan tidak boleh selisih. Itulah mengapa sering banget sampai tengah malam bahkan nggak tidur ya Pak ya. Betul, itu karena mereka harus menghitung ulang kembali terkait dengan angka-angka tersebut. Dan apakah itu banyak Pak di TPS kita kemarin? Berapa persen Pak prosentasenya? Banyak sih, tapi ada. Kalau sekitar 10%-an itu ada. Ada ya kemarin, lumayan melelahkan. Jadi kebayang ya ini para KPPS dan juga PTPS-nya. Ada lagi dari Niko, apakah sejauh ini Bawaslu sudah menerima laporan dugaan pelanggaran? Nah ini alhamdulillah ini. Kita bingung juga ini mau bilang alhamdulillah atau prihatin kan? Karena sampai hari ini kami belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran. Artinya untuk khususnya untuk pelanggaran yang ini pungut hitung di masa pungut hitung, kampanye dan pungut hitung. Tapi kalau di kampanye ada lah ya, tapi pelanggarannya biasanya APK terkait dengan ya. APK. Tapi yang khusus untuk pungut hitung ini kami belum menerima laporan pelanggaran, dugaan pelanggaran. Oke. Dan apakah para yang berkonsentrasi ini terlihat puas Pak? Atau bagaimana kemarin? Sudah ada laporan bisik-bisik gitu belum Pak? Belum dengar sih, tapi puas dan tidak puas kan sebetulnya bisa dilihat dari angka itu sendiri. Nanti mungkin setelah tanggal 20 di tanggal 21 itu akan terbuka semuanya karena rekap manualnya akan selesai di tanggal itu. Oke, berarti setelah tanggal ibaratnya ini bisa dibilang kayak rehat sejenak dulu dari penghitungan karena penghitungan sudah selesai, baru nanti ketika ada pelaporannya setelah tanggal 21 atau bagaimana Pak? Bukan, ini kan tingkat Kota Magelang selesai nih. Tingkat penghitungan di Kota Magelang plenonya selesai. Nah,
hasil pleno di Kota Magelang itu dibawa ke provinsi. Di Oke. provinsi juga Diplenokan lagi berarti. Nah, silakan Oke. kalau misalnya ada yang nggak puas ke Langsung misalnya provinsi ke provinsi berarti. kan bisa Oh. menyampaikan, karena itu kan rapat plenonya kan terbuka. Betul. Nah, jadi boleh orang menyaksikan. Hanya yang tidak punya hak suara mungkin. Nah, selesai di provinsi, rapat pleno provinsi itu dibawa ke tingkat nasional ke RI. Itu juga diplenokan kembali. Baru nanti setelah di RI itu diplenokan dan ternyata dinyatakan sah begitu. Nah, selesai. Baru nanti kemudian hasilnya itu diumumkan. Oke. Itu terkait dengan hasil-hasil baik itu Pilpres, DPR RI ataupun DPR Kabupaten Kota Provinsi dan DPD. Oke, berarti kalau untuk pengajuan keberatan atau itu sudah ditutup Pak ya untuk yang di Kota Magelang sendiri? Sebetulnya nggak ditutup, Nggak silakan ditutup. saja kalau misalnya Masih ada ada, bukti oke. begitu, ada alat bukti, ada pemohon, ada pelapornya, ya silakan saja. Kalau prinsipnya kalau Bawaslu itu kami selalu terbuka untuk itu. Maksudnya kalau ada laporan ya silakan saja disampaikan ke Bawaslu. Oke, berarti sekarang pun masih ada kerawanan pelaporan ini Pak ya, data-data baru, pelanggaran baru Bisa jadi sampai kalau last ada minute datanya. ke Iya, 21 ini ya berarti betul, ya. iya. Oke, dan ini yang dipersiapkan dari Bawaslu untuk menghadapi ini semua seperti apa Pak? Kami sudah siapkan itu sejak awal kan gitu, apalagi terkait dengan penanganan pelanggaran kan gitu. Iya. Di penanganan pelanggaran ini kan sifatnya teknis kan gitu. Kami dari selalu diingatkan oleh Bawaslu di atasnya untuk tidak boleh ada salahnya ketika penanganan pelanggaran. Jadi itu yang selalu kita siapkan. Kita sampaikan kepada staf yang penerima laporan, kita Betul. tingkatkan kapasitasnya bagaimana cara menerima laporan, kita siapkan berkas-berkasnya baik itu melalui aplikasi maupun Iya. datang sendiri, itu kita siapkan. Kalau yang datang sendiri gimana Pak sejauh ini? Sudah ada laporan-laporan yang datang sendiri? Belum ada yang Belum datang ada sendiri. ya? Paling itu kemarin ada memberikan informasi. Kalau memberikan informasi ada, cuma Iya. dia statusnya bukan pelapor kalau memberikan informasi kan gitu. Yang sering datang wartawan ya Pak ya, Mbak Puput ini yang selalu. Tapi ini juga beruntung sekali sahabat Tidar, kita juga masih terus akan menyemangati Bawaslu karena masih ada banyak sekali hal yang terjadi. Everything can happen ya Pak ya sampai tanggal 21 besok. Jadi silakan sahabat Tidar yang masih ingin bertanya, masih ada satu sesi lagi untuk nanti memberikan komentar, boleh ngasih semangat buat Pak Taufik dan skuadnya juga boleh. Nanti Radio Talk Show bareng Bawaslu Kota Magelang akan segera kembali. 94,3 FM Radio Tidar. Masih kamu ikuti Radio Talk Show bareng Bawaslu Kota Magelang. Sesi terakhir Bawaslu Kota Magelang buka-bukaan ya. Masih bareng sama Bapak Mauludin Taufik, Ketua Bawaslu Kota Magelang. Masih semangat Pak? Masih siap. Belum lemes ya Pak dirujak sama netizen ini. Belum. Wah, ini sebelum kita pamitan mungkin ini evaluasi terakhir Pak, persiapan ke Pilkada Kota Magelang 2024 seperti apa sejauh ini? Terima kasih. Pilkada sudah di depan mata, bahkan tahapannya sudah mulai berlangsung. Setidaknya kalau saya pengen itu pilkada nanti bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, ya seperti di pemilu 2024 ini tadi yang barusan kita sudah bisa jalani kan begitu. Yeah. Harapannya begitu, walaupun memang ada orang yang mengatakan kalau pilkada ini dinamikanya akan lebih tinggi daripada di pemilu. Iya. Karena skopnya lebih kecil Iya. ya, sempit. Itu harapannya ya mudah-mudahan buat Bawaslu sendiri bisa bisa mengeliminir itu, bisa melaksanakan pengawasan dengan baik, dan pemilunya pilkadanya juga berjalan dengan baik juga tentunya kan gitu. Oke. Supaya memunculkan pimpinan daerah yang benar-benar berintegritas, bermartabat kan begitu. Kalau ini kita kena efeknya langsung soalnya ya, untuk besok begitu, itu. ya. Kemudian terkait PTPS ini Pak, ada spill terbaru, apakah PTPS yang kemarin mengabdi untuk pemilu dan juga pileg, apakah juga besok akan digunakan kembali ketika pilkada atau ada rekrutmen baru? Nah ini mungkin, dan kualifikasi apa mungkin dari kemarin Bapak bisa melihat teman-teman PTPS masih ada yang selip di mana, nah biar besok di pilkada ini zero mistake lagi Pak. Oke, PTPS Kota Magelang sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya. Sejumlah 353 PTPS di Kota Magelang sudah menjalankan
pekerjaannya dengan baik begitu. Namun demikian apabila kita evaluasi secara semangat, itu semangat semuanya. Saya senang sekali ketemu dengan PTPS di beberapa kesempatan, tapi masih ada juga beberapa titik-titik di TPS yang masih terdapat kesalahan, dan saya memahami betul PTPS itu tidak bisa menyelesaikannya karena memang PTPS itu kan jarak waktu dari rekrutmen cuma sebentar. Betul. Dan mereka harus menghadapi permasalahan-permasalahan yang menurut saya juga tidak gampang kan begitu. Bahkan kemarin sempat di-spill di luar BIMTEK loh masalahnya. Ya, iya, gitu. Permasalahannya kadang di luar BIMTEK. Gini ternyata ada seperti ini. Nah itu saya pikir wajar lah ya kalau di sana sini itu masih banyak kekurangan, tapi bukan itu sebetulnya Bawaslu, tapi mudah-mudahan di pilkada besok juga teman-teman PTPS ini yang kemarin ikut juga masih berbondong-bondong semangat untuk mendaftarkan kembali menjadi PTPS. Saya pikir itu penting juga. Dan satu hal lagi Mas, tidak hanya PTPS sebetulnya, rekrutmen di Panwascam, di Panwas Kelurahan itu juga akan dibuka, tapi memang sampai hari ini belum ada juknisnya. Apakah itu nanti akan dievaluasi, diberikan, ditetapkan, tapi sebelum penetapan ada evaluasi penggantian, atau justru malah dibuka secara terbuka kembali. Ya ini kita yang belum tahu, kita masih menunggu juknis yang ada. Nah kalau misalnya itu nanti seperti itu, nah ini kan terbuka kemungkinan untuk masyarakat Kota Magelang, khususnya teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia kepemiluan kan gitu, termasuk teman-teman PTPS. Iya. Ya, gitu Mas. Jadi intinya sekarang Bawaslu sedikit istirahat dulu sejenak begitu Pak ya, untuk nanti siap untuk tahapan dari pilkadanya. Karena ini rekapitulasi perolehan suara di provinsi sampai 11 Maret dan rekapitulasi perolehan suara nasional tanggal 20 Maret dan pengumuman hasil dari pemilu dan juga pileg itu di tanggal 21 Maret 2024. Iya betul. Betul. Istirahat Pak tetap dijaga ya. Masih panjang kita pengawalannya sampai nanti November akhir Pak ya. Enggak istirahat istilahnya, tapi kita tetap harus mempersiapkan di pilkada. Karena kesulitan itu kan beragam ya. Jadi enggak sama antara potensinya di pilkada ataupun di pemilu. Bahkan yang dipakai aturannya sendiri pun undang-undangnya juga berbeda. Ini kan harus belajar kembali kan gitu. Tapi yang jelas sudah apresiasi untuk Bawaslu Kota Magelang dari masyarakat, dan juga sudah banyak tadi Pak yang memberikan apresiasi bahwasanya memang pemilu ini adalah pesta. Jadi balik lagi. Kalau bisa dibuat having fun, ngapain sih harus ribut-ribut begitu ya? Sepakat. Terima kasih sekali lagi untuk Ketua Bawaslu Kota Magelang Bapak Mauludin Taufik. Ingat Pak, jaga makan, jaga kesehatannya. Betul. Dan untuk sahabat ini yang pengen tahu informasi lebih lanjut seputar Bawaslu Kota Magelang, silakan bisa follow Instagram @Bawaslu Kota Magelang. Ingat selalu sahabat ini, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Iqbal pamit dari Radio Talk Show bareng sama Bawaslu Kota Magelang. Ngantor, kita lanjutkan kembali. 94,3 FM Radio Tidan.